Persaingan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo membuat PDIP terpecah. Beberapa waktu lalu muncul deklarasi mendukung Ganjar menjadi calon presiden 2024. Salah satunya dilakukan Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbogo dan beberapa pengurus. Namun tindakan Albertus ini mendapatkan tantangan dari Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul Wuryanto. Bambang mengatakan semua kader seharusnya mengikuti instruksi pimpinan PDIP. Menurut dia, seluruh kader wajib ikut barisan. Jika bertindak di luar barisan, maka harus disanksi keluar dari PDIP. Dari situ, Bambang mengatakan kader PDIP dalam barisan adalah banteng, dan yang bertindak di luar barisan disebut celeng. Ada gium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan, ya celeng. Demikian ujar Bambang dikutip dari Gelora.co pada Senin 11 Oktober 2021. Kandang banteng memanas, kader PDIP Jateng saling sindir soal deklarasi dukung Ganjar Capres. Kandang banteng memanas, pemicunya kader PDI Perjuangan atau PDIP Jawa Tengah atau Jateng saling sindir melontarkan pernyataan kontroversi terkait pro kontra deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo, calon presiden atau Capres 2024. Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan atau PDIP Purworejo sekaligus deklarator Ganjar Pranowo Capres, Albertus Sumbogo, menyebut kepemimpinan Bambang Wuryanto melahirkan kader bermental bebek dan babu. Atas pernyataan Sumbogo, Wakil Bendahara DPD PDIP Jateng, Dede Indra Permana Sudiro, pun bereaksi. Menurut Dede, PDI Perjuangan Jateng di bawah kepemimpinan Bambang Wuryanto justru menorehkan banyak prestasi elektoral. Dede yang juga anggota Komisi 1 DPR mengatakan perolehan 42 kursi dari total 120 kursi di DPRD Jateng periode 2019-2024 terjadi di era kepemimpinan Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul. Di pemilu legislatif 2019, PDIP semula hanya menargetkan 36 kursi di DPRD Jateng, tetapi pada akhirnya berhasil meraup 42 kursi. Hasil ini tidak mungkin diraih jika struktur dan mesin pemenangan partai tak solid, kata Dede, Selasa 12 Oktober 2021. Perolehan kursi tersebut juga naik signifikan dari pemilu legislatif 2024. Saat itu PDI Perjuangan memperoleh 27 dari total 100 kursi DPRD Jateng. Dia mengatakan, di bawah kepemimpinan Bambang Pacul, Jateng juga menyumbangkan 26 kursi PDI Perjuangan di DPR RI pada pemilu legislatif 2019. PDI Perjuangan Jateng juga meraih hasil gemilang di Pilkada Serentak 2020. Dede mengungkapkan dari 21 kabupaten atau kota di Jateng yang menggelar Pilkada, PDI Perjuangan memenangkan di 17 daerah. Hal itu juga semakin menegaskan Jateng sebagai kandang banteng. Yang tak kalah penting, lanjut dia kemenangan Ganjar Pranowo di Pilgub Jateng 2013-2018 terwujud karena barisan partai solid dan tegak lurus menjalankan rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat itu lanjut dia, semua kader PDIP mulai dari struktur partai, anggota DPRD, hingga kepala daerah bergotong royong untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Tidak sedikit sumbangan moral maupun material yang dikeluarkan. Karena itu Dede meminta Albertus Sumbogo yang juga ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia SGI Purworejo melihat perkembangan prestasi elektoral di Jateng dari kenaikan kursi baik di legislatif maupun di eksekutif. Dia juga berharap Sumbogo tertib dalam berorganisasi karena Ketua Umum PDIP belum menemukan siapa yang akan diusung dalam Pilpres 2024 nanti. Menurut dia, seharusnya seorang kader terlebih masuk dalam struktur partai selalu berkoordinasi dan tidak terjebak dalam arus di luar garis partai. Dede lantas menyindir ambisi politik seseorang tidak selalu tercermin dari kata-kata yang diucapkan, namun akan lebih terlihat dari langkah dan perbuatan di lapangan. Orang boleh mengatakan tidak mikir capres, tidak mau, tetapi jika masyarakat menginginkan saya bersedia, namun kemudian bergerak melalui tangan orang lain, kalau begitu sami mawon dan biasa. Orang politik seperti itu, katanya. Ada gium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan, ya celeng.
Demikian ujar Bambang dikutip dari Gelora.co pada Senin 11 Oktober 2021. Jadi sorotan, Banteng versus Celeng dikomentari Rocky Gerung. Bagus akan mempercepat endgame. Konflik internal dalam Partai Demokrat Indonesia Perjuangan tengah viral di kalangan netizen dengan sebutan Banteng versus Celeng. Bahkan salah satu pengamat politisi, Rocky Gerung, juga memberikan komentar pedasnya. Di luar dugaan, menurut Rocky Gerung yang ahli filsafat, bahkan memiliki analisa dan logika akan sehat tersendiri. Menurut Rocky Gerung, konflik internal PDIP antara kubu Banteng versus Celeng akan berdampak pada kehancuran cebong. Cebong yang dimaksudkan di sini kemungkinan besar adalah para pendukung Presiden RI Joko Widodo. Padahal jika dilihat dari topik permasalahan Banteng versus Celeng, tidak ada kaitannya dengan Jokowi, namun bukan Rocky Gerung namanya, kalau tidak menyerempet Jokowi di setiap pemikirannya. Banteng versus Celeng. Banteng versus Celeng. Rocky Gerung sebut Celengnya baru cari momentum. Rocky menyinggung soal Celeng. Ia menggambarkan kalau Celeng itu hewan gerombolan yang selalu pindah-pindah atau eksodus untuk mencari makan. Analogi Celeng dalam kepala Rocky Gerung merujuk pada para pendukung Ganjar Pranowo yang berada di kota-kota dan sedang kelaparan, mencari makan lewat momentum pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kelompok Celeng di kota-kota juga sedang kelaparan mencari kekuasaan melalui pemilu 2024. Begitulah tuturnya. Menariknya lagi, antara konflik Banteng versus Celeng akan menghancurkan cebong. Hal itu dikatakan Rocky Gerung akan mempercepat endgame. Malah ini akan mempercepat endgame. Istilah endgame tidak dijelaskan secara gamblang, namun besar kemungkinan merujuk pada berakhirnya pemerintahan era Jokowi. Gerung sebut Celengnya baru cari momentum. Rocky menyinggung soal Celeng. Ia menggambarkan kalau Celeng itu hewan gerombolan yang selalu pindah-pindah atau eksodus untuk mencari makan. Analogi Celeng dalam kepala Rocky Gerung merujuk pada para pendukung Ganjar Pranowo yang berada di kota-kota dan sedang kelaparan, mencari makan lewat momentum pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kelompok Celeng di kota-kota juga sedang kelaparan mencari kekuasaan melalui pemilu 2024. Begitulah tuturnya. Menariknya lagi, antara konflik Banteng versus Celeng akan menghancurkan cebong. Hal itu dikatakan Rocky Gerung akan mempercepat endgame. Malah ini akan mempercepat endgame. Istilah endgame tidak dijelaskan secara gamblang, namun besar kemungkinan merujuk pada berakhirnya pemerintahan era Jokowi. Dengan Jokowi, namun bukan Rocky Gerung namanya, kalau tidak menyerempet Jokowi di setiap pemikirannya. Banteng versus Celeng. Banteng versus Celeng. Rocky Gerung sebut Celengnya baru cari momentum. Rocky menyinggung soal Celeng. Ia menggambarkan kalau Celeng itu hewan gerombolan yang selalu pindah-pindah atau eksodus untuk mencari makan. Analogi Celeng dalam kepala Rocky Gerung merujuk pada para pendukung Ganjar Pranowo yang berada di kota-kota dan sedang kelaparan, mencari makan lewat momentum pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Kelompok Celeng di kota-kota juga sedang kelaparan mencari kekuasaan melalui pemilu 2024. Begitulah tuturnya.